Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Konur Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan komunikasi dengan membuat sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengembangan komunikasi, personal branding, dan keterampilan digital, yaitu Ruang Karya Academy. Perusahaan ini hadir sebagai wadah bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan komunikasi serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja di era digital. Perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan dunia kerja. Kemampuan komunikasi tidak lagi menjadi keterampilan tambahan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu. Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali mahasiswa ataupun fresh graduate yang memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi belum memiliki kemampuan public speaking, personal branding, ataupun komunikasi profesional yang secara memadai. Hal ini sering menjadi hambatan ketika mereka mengikuti organisasi, melakukan presentasi, membangun relasi, maupun saat melamar pekerjaan. Selain itu, perkembangan media digital juga menuntut generasi muda untuk membangun citra diri yang positif melalui media sosial dan platform digital lainnya. Sayangnya, tidak semua orang memahami bagaimana cara membangun personal branding secara baik. Melihat kondisi tersebut, saya mendirikan Ruang Academy sebagai perusahaan jasa yang fokus pada pelatihan komunikasi, public speaking, personal branding, dan keterampilan digital. Perusahaan ini juga diharapkan dapat membantu banyak orang ataupun generasi muda mengembangkan potensinya sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja dan mampu bersaing secara profesional. Setiap perusahaan tentu memiliki visi dan misi sebagai arah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Visi Ruang Karya Academy adalah menjadi lembaga pelatihan komunikasi, personal branding, dan keterampilan digital yang unggul, serta menjadi pilihan utama generasi muda Indonesia dalam mengembangkan potensi diri. Visi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga ingin memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya generasi muda. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ruang Karya Academy memiliki beberapa misi. Yang pertama, misi dari Ruang Karya Academy itu menyelenggarakan pelatihan komunikasi yang inovatif dan berkualitas. Kedua, membantu generasi muda dalam meningkatkan kemampuan public speaking dan personal branding. Ketiga, mengembangkan keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada saat ini. Dan selain itu juga, perusahaan juga berupaya membangun kerjasama dengan kampus, komunitas, dan perusahaan agar jangkauan perusahaan Ruang Karya Academy ini semakin luas. Dan yang terakhir, perusahaan ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga peserta dapat terus berkembang setelah mengikuti pelatihan ini. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan perencanaan komunikasi yang terdiri dari strategi planning, perencanaan komunikasi, actuating, dan controlling. Strategi planning yang diterapkan oleh Ruang Karya Academy ini adalah meningkatkan jumlah peserta pelatihan, membangun brand awareness, serta menjalin kerjasama dengan berbagai kampus dan organisasi mahasiswa. Selanjutnya, pada tahap perencanaan komunikasi, perusahaan menentukan pesan utama yang akan disampaikan kepada masyarakat, yaitu komunikasi yang baik membuka lebih banyak peluang. Pesan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan perusahaan dalam membantu generasi muda meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Media yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, WhatsApp, website, dan webinar online. Media tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik target audience yang merupakan mahasiswa dan generasi muda. Tahap berikutnya adalah actuating ataupun pelaksanaan. Pada tahap ini, perusahaan melaksanakan berbagai program seperti webinar gratis, workshop public speaking, pelatihan branding, serta pembuatan konten edukasi secara rutin. Kemudian, dilakukan controlling atau pengawasan dengan mengevaluasi jumlah peserta.
tingkat keterlibatan audiens di media sosial, jumlah kerjasama yang berhasil dijalin, serta tingkat kepuasan peserta terhadap program yang telah dilaksanakan oleh Ruang Karya Akademi. Target dalam 3 bulan pertama adalah memperoleh 300 peserta pelatihan, memiliki 5.000 followers media sosial, menjalin kerjasama dengan 5 kampus ataupun organisasi mahasiswa, serta memperoleh pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Untuk mendukung tercapainya target perusahaan, Ruang Karya Akademi menerapkan beberapa strategi mikro yang berfokus pada kegiatan operasional sehari-hari. Yang pertama, strategi pertama adalah optimalisasi media sosial melalui pembuatan konten edukasi mengenai public speaking, komunikasi, personal branding, dan keterampilan digital. Konten tersebut dipublikasikan secara rutin agar mampu meningkatkan brand awareness dan menjangkau lebih banyak audiens. Strategi kedua adalah menyelenggarakan webinar dan workshop secara berkala. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan layanan dari perusahaan Ruang Karya Akademi. Strategi ketiga ada menjalin kerjasama dengan kampus ataupun organisasi mahasiswa melalui kegiatan seminar, pelatihan, maupun program kolaborasi. Strategi ini penting karena mahasiswa merupakan target utama dari perusahaan. Selain itu juga, perusahaan juga menjalankan berbagai program promosi, diskon peserta baru, referral program, dan publikasi testimoni alumni. Terakhir, Ruang Karya Akademi membangun komunitas belajar melalui program WhatsApp dan Telegram agar hubungan dengan peserta tetap terjaga setelah pelatihan selesai. Dan melalui strategi mikro tersebut, perusahaan diharapkan dapat mencapai target peserta, meningkatkan jumlah pengikut media sosial, serta memperluas jaringan kemitraan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, perusahaan menyusun timeline kegiatan selama 3 bulan pertama. Pada bulan pertama, fokus utama perusahaan adalah membangun brand awareness melalui promosi digital dan pembuatan konten edukasi. Target yang ingin dicapai adalah memperoleh 100 peserta dan 1.500 followers media sosial. Pada bulan kedua, perusahaan mulai memperluas program pelatihan dan menjalin kerjasama dengan berbagai kampus. Dan pada tahap ini juga, target peserta meningkat menjadi 200 orang dan jumlah followers mencapai 3.500 akun. Selanjutnya, pada bulan ketiga, perusahaan fokus pada optimalisasi program melalui kelas premium, mentoring intensif, dan publikasi testimoni peserta. Target akhir yang ingin dicapai adalah 300 peserta pelatihan, 5.000 followers, kerjasama dengan 5 kampus ataupun organisasi, serta pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Keberhasilan setiap tahap diukur melalui jumlah peserta, tingkat interaksi media sosial, jumlah mitra yang berhasil dijalin oleh perusahaan, serta kepuasan peserta terhadap layanan yang telah diberikan oleh perusahaan. Target akhir yang ingin dicapai Ruang Karya Akademi dalam 3 bulan terakhir yaitu beberapa aspek. Yang pertama, memperoleh lebih dari 300 peserta pelatihan. Kedua, memiliki lebih dari 5.000 followers media sosial sebagai bentuk keberhasilan strategi digital perusahaan. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan minimal 5 kampus ataupun organisasi mahasiswa. Keempat, memperoleh pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Selain itu juga, perusahaan juga menargetkan tingkat kepuasan peserta minimal 85%. Target ini penting karena kualitas layanan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Apabila seluruh program berjalan sesuai rencana, maka dalam 3 bulan pertama perusahaan diharapkan berhasil memperoleh lebih dari 300 peserta pelatihan dan memiliki lebih dari 5.000 followers di media sosial. Selain itu juga, perusahaan diharapkan telah menjalin kerjasama dengan berbagai kampus ataupun organisasi mahasiswa, sehingga jangkauan program perusahaan ini menjadi lebih luas. Pendapatan perusahaan juga diproyeksi menjadi 15 juta rupiah. Hal ini
menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Ruang Karya Akademi. Jika perusahaan berkembang secara konsisten, maka dalam 5 tahun ke depan Ruang Karya Akademi diproyeksikan memiliki lebih dari 5.000 alumni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan juga diharapkan menjadi salah satu lembaga komunikasi yang dikenal secara nasional serta memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai kampus, komunitas, ataupun perusahaan. Sedangkan dalam 10 tahun ke depan, Ruang Karya Akademi diproyeksikan menjadi pusat pengembangan komunikasi dan keterampilan digital yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Perusahaan diharapkan memiliki platform pembelajaran digital sendiri, menjangkau puluhan ribu peserta, dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah, dunia pendidikan, maupun sektor industri. Dengan demikian juga, perusahaan tidak hanya memberikan keuntungan secara bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dan dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan jasa. Melalui strategi komunikasi yang terencana, Ruang Karya Akademi dapat membangun hubungan yang baik dengan target audiens, meningkatkan brand awareness, serta mencapai target bisnis yang telah diterapkan. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan untuk membantu generasi muda untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, personal branding, dan keterampilan digital agar lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Fatih Konur Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.